melanjutkan tentang diskusi minggu kemarin. Ini yang akan di-share screen dulu, Mbak Asti. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, diskusi pertama ini dari kelompok satu itu sendiri ada yang pertama ada Astri Nurhayati, kemudian yang kedua ada Nurul Dwi Sapitri dan ada saya sendiri Sukaisidiatri Andini. Bisa digeser nggak? Teman-teman, slide-nya jalan nggak ya? Enggak, Oh, maaf Ibu. Berarti ini nggak izin untuk tidak nggak full screen nggak apa-apa ya Bu ya? Soalnya nggak tahu memang laptop saya suka gimana? ini kalau saya presentasinya nggak usah di full screen gini boleh nggak Bu? Soalnya nggak tahu kurang ngerti Enggak gitu. apa-apa, enggak di full screen, pokoknya kelihatan aja. Oke, baik Ibu. Ha-ha. Kemudian untuk pembahasan hari ini yang pertama ada negara yang ketergantungannya terhadap bahan bakar fosil, kemudian keamanan stok energi di masa depan, dan yang ketiga itu ada transisi ke energi terbarukan. Dan untuk yang pertama itu ada negara-negara yang bergantung terhadap bahan bakar fosil. Ternyata masih banyak negara-negara yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Itu paling tinggi menurut Tempo.co itu ada Afrika Selatan, kemudian disusul Cina, kemudian India, Kazakhstan, dan Indonesia. Untuk Indonesia sendiri ternyata masih 45%-nya menggunakan batu bara, terus 31%-nya dari minyak bumi, 14%-nya gas alam, namun sudah menggunakan energi terbarukan sebanyak 8%. Kemudian untuk selanjutnya, keamanan stok energi di masa depan bisa disampaikan oleh teman saya Nurul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, keamanan stok energi di masa depan. Ternyata masih banyak negara-negara yang sangat bergantung pada minyak bumi dan batu bara. Untuk menghadapi tantangan yang signifikan dalam memastikan keamanan energi di masa depan, ada beberapa strategi yang perlu dilakukan. Beberapa strategi yang perlu dilakukan, yang pertama, pengembangan energi terbarukan. Negara-negara tersebut yang bergantung pada minyak bumi dan batu bara dapat mengembangkan energi terbarukan. Pengembangannya disesuaikan dengan sumber sumber alam masing-masing negara. Contohnya Indonesia, yang memiliki potensi sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, bioenergi, panas bumi,
dan lain-lainnya. Pengembangan sumber-sumber tersebut dapat memenuhi kebutuhan energi nasional, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, pengurangan emisi karbon. Selain menggantikan energi fosil dengan energi baru dan terbarukan, negara tersebut harus meningkatkan pengurangan emisi karbon. Karena contohnya penggunaan teknologi carbon capture, Dyson and Strong untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik batu bara. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi yang lebih efisien dan murah dapat mempercepat transisi energi. Contohnya, harga panel surya telah menurun secara konsisten, sehingga harganya lebih terjangkau dibandingkan pembangkit listrik tenaga batu bara atau gas alam. Yang keempat, pengembangan kebijakan energi yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu membuat keputusan penting mengenai kebijakan energi yang terbarukan. Yang Suaranya kelima, putus-putus ya. Gimana, Bu? Suaranya putus-putus. Atau sinyal saya yang kurang baik ya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Suaranya terdengar jelas atau gimana? Di tempat saya lumayan jelas sih, Bu. Oh ya wis, nggak Jelas, apa-apa Ibu. dilanjutkan. Kalau ini jelas, tadi yang presentasi agak putus-putus gitu. Jelas, Oke, Bu, yang dilanjutkan, Mbak. presentasi tadi. Oh ya, oke. Berarti mungkin di tempat saya aja ya. Dilanjut, Mbak, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya ketahanan energi nasional. Pengembangan energi terbarukan perlu diprioritaskan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, karena energi terbarukan memiliki keamanan pasokan energi yang berkontinuitas dan menghasilkan energi yang dengan emisi rendah. Yang keenam, kerjasama internasional. Perlu adanya kolaborasi dengan negara lain untuk berbagi teknologi, pengetahuan, dan sumber daya, sehingga dapat tercapainya transisi energi yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, Kemudian ini terdapat 10 negara yang telah memaksimalkan potensi sumber daya alam mereka untuk digunakan sebagai energi terbarukan. Contohnya seperti Islandia itu sekitar 87%, kemudian Norwegia sekitar 70%, Swedia 50%, Brazil 48% yang disusul dengan India baru, Denmark, Austria, Swiss, Finlandia, dan Kolombia. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Sekarang kita akan masuk ke transisi ke energi terbarukan. Yang dimaksud transisi ini, apakah mereka siap untuk melakukan transisi ke energi terbarukan sebelum cadangan bahan bakar fosilnya itu habis gitu? Untuk menjawab ini, kelompok kami mempunyai dua pandangan, yaitu negara yang memiliki potensi untuk melakukan transisi ke energi terbarukan itu sebagian siap, sebagian tidak. Kenapa? Kalau yang sebagian siap, kita lihat tadi di data yang sebelumnya itu tuh ada yang benar-benar udah sampai lebih dari 50%, lebih dari 70% itu sudah menerapkan penggunaan energi terbarukan pada negaranya. Tapi ketika kita lihat lagi, sebenarnya masih banyak banget negara yang bahkan belum 50% gitu untuk menggunakan energi terbarukan tersebut. Kenapa? Karena banyak banget faktor yang menyebabkan untuk belum optimalnya transisi ke energi terbarukan tersebut. Untuk contoh mudahnya, kayak semisal kita mau mengganti bahan bakar fosil yang biasa digunakan untuk kendaraan itu ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan yang terbarukan itu misal biodiesel. Kenapa sih nggak bisa diganti langsung aja gitu? Langsung aja diganti SPBU-nya, diganti isinya gitu. Kenapa nggak bisa? Karena kan kita nggak tahu, kita kayak belum tentu mesin-mesin kendaraan kita itu tuh bisa langsung beradaptasi dengan bahan bakar yang baru. Bisa jadi nanti malah merusak mesin-mesin yang sudah biasa untuk diisi dengan bahan bakar fosil, nggak bisa diganti ke bahan bakar yang biodiesel secara langsung. Kurang lebihnya seperti itu.
sekian presentasi dari kelompok satu. Kami kembalikan ke Ibu dosen. Terima kasih. Halo, suara saya terdengar nggak, Mbak? Dengar, Ibu. Oh, oke. Jadi sempat keluar kayaknya Zoom-nya. Sudah ya presentasinya ya? Iya, Ibu, presentasi dari kelompok kami tadi sudah selesai. Mungkin Ibu ingin memberikan Oke, tanggapan. kalau sudah, kalau sudah selesai presentasinya, saya beri kesempatan dulu untuk teman-teman kelompok yang lain atau kelompok dua untuk bertanya dulu. Baru nanti setelah kelompok dua tanya, nanti saya yang akan lanjut untuk bertanya. Ayo, saya persilakan dulu untuk kelompok kedua. Silakan kalau yang ada yang mau ditanyakan. Boleh? Kalau mic-nya nggak bisa, boleh nanti disampaikan di Ayo silakan teman-teman tanya dulu. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya coba tanya ya Mbak ya. Tadi saya tolong ditunjukkan slide yang transisi energi. Nah, ini. Nah, ini pertanyaan saya. Nah, menurut kalian, jawaban kalian kan ini menunjukkan bahwa ada beberapa negara yang siap, ada yang sebagian juga tidak siap.
gitu. Menurut pandangan kalian, negara yang siap ini negara yang bagaimana? Lalu untuk negara yang kira-kira belum siap itu negara yang bagaimana? Tolong dijelaskan. Baik Ibu, kami akan diskusikan sebentar. Iya, oke. Bisa bertanya, Ibu? Bisa, silakan. Ditampung dulu tadi pertanyaannya. Iya, Bu. Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok diskusi yang pertama terkait kan sebelum melakukan sebelum negara tersebut melakukan transisi dari energi bahan bakar fosil ke energi eh, terbarukan, pasti ada keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat. Pertanyaan saya, apa peran yang dimainkan pemerintah dan kebijakan apa saja yang perlu diterapkan untuk mengembangkan energi terbarukan dan bagaimana peran masyarakat dalam mendukung energi terbarukan, bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya penggunaan energi terbarukan. Terima kasih. Ayo, ada 2 pertanyaan. Silakan yang mau dijawab dulu siapa?
Sebelumnya mohon maaf Ibu, Mm-mm. ini Zoom-nya kan tinggal 5 menit lagi. Ini boleh nggak saya ganti dulu linknya supaya nanti biar presentasinya yang buat nanti saya jawabnya biar lebih lega waktunya gitu Bu. Boleh, berarti kita apa namanya keluar dulu gitu ya, terus Iya, login iya. lagi ya. Nanti saya share lagi link. Oke, Terima kasih Ibu. Teman-teman mungkin boleh ya. live dulu. Nanti Astri kasih lagi secepatnya.